Ngopi dulu. Semangat pagi Indonesia, para sahabat sang kakek dimanapun berada. Pada pagi hari ini, refleksi kita tentang sang pengeroyok 2 anggota TNI oleh pengendara konvoi moge, motor gede. Kejadiannya di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Ada konvoi moge dari Jawa Barat dalam touring, ternyata menimbulkan masalah ketika 2 orang anggota TNI yang berpakaian biasa, bukan pakaian dinas, dilewati. Dan ketika 2 anggota TNI ini menegur anggota konvoi yang tertinggal, mereka tersinggung dan tidak mau ditegur, lalu mengeroyok 2 anggota TNI yang menegur itu. Kenapa ini bisa terjadi? Dan sampai ada pengeroyokan, ditendang, dianiaya anggota TNI tersebut. Dan videonya menjadi viral di dunia maya, medsos kita. Apa yang mau kita petik sebagai refleksi dari kasus ini? Seorang anggota DPR berkomentar, apa sih maksudnya konvoi moge ini sampai kepada mengganggu orang lain? Mereka yang tur kok nyusahin orang? Memang apa tugas negara yang mereka emban? Kok harus diberikan prioritas, dikawal, patroli, dan pakai sirene segala? Padahal baru-baru ini polisi gencar razia terhadap mobil-mobil pribadi yang diperlengkapi dengan sirene dan bunyi-bunyi yang lain yang sifatnya itu perlengkapan dari mobil patroli bagi petugas negara, bagi ambulans yang membawa pasien maupun yang membawa jenazah. Kenapa konvoi moge ini seringkali dalam tanda petik bermasalah? Apakah mereka memang sedang menjalankan tugas negara sehingga harus dikawal dengan patroli, lalu harus disisihkan segala pengguna jalan? Menurut Undang-Undang tentang Jalan, penggunaan jalan raya sebagai sarana umum hanya dikecualikan menggunakan sirene dan patroli bagi pejabat negara, bagi ambulans yang membawa pasien mau ke rumah sakit, atau ambulans yang membawa jenazah. Jika salah satu dari situ bukan misi dari moge konvoi ini, itu berarti tidak mendapat fasilitas patroli ataupun sirene. Nah, dan ini memang sudah banyak meresahkan masyarakat. Setiap lewat konvoi moge ini seringkali menimbulkan masalah bagi masyarakat umum pengguna jalan yang lain. Karena seolah-olah semua harus menyisih, berhenti untuk lewatnya konvoi moge ini. Oleh karena itu, dalam refleksi kita mungkin perlu kita menghimbau para klub-klub moge untuk lebih menghargai dan menghormati hukum kita yang sudah mengatur penggunaan jalan raya sebagai milik umum, sarana dan prasarana umum. Kenapa ini harus kita sampaikan? Sebab semua sama di hadapan hukum. Semua sama di hadapan undang-undang jalan. Bahwa kita menggunakan jalan itu punya hak yang sama. Sehingga ketika kasus yang terjadi di Sumatera Barat, ada 2 anggota TNI yang disuruh harus minggir dan bahkan terseret jatuh ke luar jalan hanya karena didorong oleh moge. Ketika ditegur, lalu pengendara moge malah menganiaya. Sekiranya yang dianiaya ini adalah rakyat biasa, mungkin ini tidak akan bisa terungkap. Tapi karena yang dianiaya oleh 2 orang anggota TNI, semula sudah berdamai. Tetapi perintah Pangdam mengatakan, laporkan ke kepolisian. Ini harus diproses secara hukum. Dan sekarang sudah 5 orang yang ditahan dari konvoi moge ini. Dan beberapa mogenya ditangkap juga dan disita sebagai barang bukti. Kita mengharapkan kepada polisi, pengeroyok anggota TNI ini harus diproses secara hukum tanpa harus mempertimbangkan apapun. Ini juga untuk menimbulkan efek jera kepada konvoi moge itu, bahwa mereka harus tunduk terhadap undang-undang lalu lintas. Mereka harus tunduk dengan undang-undang tentang jalan, bahwa penggunaan jalan raya sudah ada aturan dan ada hukumnya. Oleh karena itu tidak ada lagi hukum di atas itu.
konvoi Moge tidak berada di atas hukum, tapi dia harus tunduk kepada hukum kita di Indonesia. Oleh karena itu, dengan menangkap dan menahan pengeroyok anggota TNI dari konvoi Moge ini, dan juga disita barang-barang ini, menjadi bukti bahwa hukum masih bisa ditegakkan, keadilan masih bisa ditegakkan, dan siapapun pelakunya harus diproses secara hukum. Dan kita berharap konvoi Moge ini, biarpun dipimpin oleh seorang legend purnawirawan, saya kira tidak membuat mereka terkecuali dan tidak mematuhi hukum. Mereka harus tunduk, siapapun dia, mau pensiunan jenderal, mau presiden, mau warga negara, semua harus tunduk terhadap hukum kita yang berlaku di Indonesia. Mari kita tunjukkan, wahai juga pemilik Moge, konvoi-konvoi dimanapun, mari kita hormati hukum, mari kita hargai pengguna jalan yang lain, karena jalan itu bukan milik nenek moyang kita, bukan warisan dari nenek moyang kita, tapi itu milik negara, fasilitas negara, fasilitas umum yang boleh kita nikmati secara bersama-sama. Mudah-mudahan proses dan penegakan hukum di Sumatera Barat terhadap penganiaya ini, sang pengeroyok ini, menjadi catatan hukum kita bahwa mari kita tunduk dan sadar hukum siapapun kepada hukum negara yang sudah berlaku. Demikian refleksi sang kakek pada pagi hari ini. Kita akan lanjutkan nanti refleksi berikut dengan konteks yang tentu update dan akurat. Salam, terima kasih. Ngopi dulu.